Kalau mungkin balik ke pertanyaan tadi, dan tadi juga udah ada hadisnya kan, boleh ruqyah selama nggak ada Eh, syirik gitu. Nah, untuk hmm, ngebedain yang ada syirik dan yang nggak ada syiriknya itu gimana? eh, type ya. Eh, Pertama, tadi jadi ada dua golongan berarti ya. Ruqyah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah berarti ya. Iya, Ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi. Ya, berarti ruqyah terbagi menjadi dua golongan. Itu ruqyah syar'iyah, ya. Yang kedua ruqyah syirkiyah. Ya. Dan kedua hal ini sesuatu yang amat bertentangan, ya. Tapi mungkin kalau orang tidak membedakan, ya tidak mengetahui ya penjelasan para ulama atau ya ilmunya, dia akan sulit membedakan, khususnya orang-orang awam. Ya, enggak? Ya. Maka perbedaannya, nah akan baca eh, secara perbedaannya. Jadi pertama perbedaan antara ruqyah syar'i dan ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah syariah itu ya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya, daripada untuk menyembuhkan penyakit dan gangguan-gangguan jin dan sebagainya melalui ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW ya, dan para sahabat mungkin. Ya, paham enggak? Ya, ma'thur. Adapun ruqyah syirkiyah ya, ada yang selain dia meminta tolong kepada Allah, dia juga meminta tolong kepada bangsa jin. Atau bahkan ada yang tidak minta tolong kepada Allah sama sekali, ya, tapi dia hanya minta tolong kepada bangsa jin. Ya, jadi pokoknya di situ tadi. Ya, dia mencampurkan talbisul haq sama batil. Ya, enggak. ya. Tidak boleh. Ya, akidah kita tidak boleh ya meminta pertolongan kepada jin, baik itu jin soleh maupun jin fasik, tidak boleh. Wa annahu dalam surat Al-Jin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, biasanya ada daripada golongan laki-laki daripada manusia itu yang meminta pertolongan kepada jin, ya maka bertambahlah kesesatannya gitu. Ya. Yang kedua, ya yang membedakan antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah, ya, yaitu pada bacaannya. Kalau ruqyah syariah, ya, dibaca ayat-ayat Allah dan doa-doa yang maksur, ya, dan dibacanya secara jahar, jadi jelas bacaannya, dijaharkan. Ya. Sedangkan ruqyah syirkiyah ini bacaannya talbisul haq bil batil, yang mencampurkan unsur-unsur yang hak dan unsur-unsur yang batil. Ya, misalnya dia membaca sebagian ayat Quran, tapi sebagiannya diubah. Ya, banyak orang-orang dulu, ya, mungkin orang-orang tua tua kita dahulu punya punya mantra-mantra, punya jampe-jampe yang macam-macam ya. Misalkan tadi misalkan berubah misalkan surat An-Nas di akhirnya diubah menjadi minal jinnati waras gitu. Terus nanti Allah. pasiennya itu yang dibacain itu langsung langsung waras gitu ya. Ya, ya orang awam yang nggak tahu. Nah ini nanti tipu daya setan. Ya. Tadi antum bilang dibacain secara jahar kan ya? Berarti kalau Hmm. ditulis terus disimpan gitu termasuk nggak boleh, Set? Apa gimana? Nah itu nanti ya. Jadi bacaan Al-Quran ini, Allah alam ya, sebagaimana Anda baca, ya, mungkin dari penjelasan-penjelasan para asatid, para masai juga mungkin sudah banyak yang mengetahui, ya Al-Quran ini, dia kalau hanya sekedar tulisan, itu tidak memberikan manfaat, ya, kecuali dia dibacakan, itu. Ya, jadi seperti orang-orang lakuin naruh tulisan apa, terus ditempel, ya, di dinding, di apa, bukannya tidak boleh, boleh. Ya. Tapi itu tidak mengandung manfaat ketika percuma ketika seseorang itu tidak membacanya. Ya, jadi dibaca. Ya. Jadi bacaan itu yang memberikan manfaat, memberikan sifat, memberikan perlindungan. Bukan hanya dengan menempel-nempel saja atau sekalipun itu bacaan Al-Fatihah, bacaan Anas, bacaan Al-Falaq seperti itu. Nah, ya, Oke, Set. karena yang penting dalam berobat itu bukan sekadar sembuh, tapi kita ambil adalah caranya benar. Ya.
betul Karena betul. kesembuhan dari Allah, Allah yang berhak memberikan kesembuhan. Ya, bukan ikhtiar kita, bukan pula obat yang kita gunakan. Ya, seperti ada bacaan apa? Ingsak pulo pulo seng eng keramat gitu ya. Setelah itu baca asyhadu alla ilaha illallah gitu. Ya. Atau dia membaca mantranya dia, jampe-jampenya dia secara sir, terus habis itu dia baca ayat Al-Quran secara jahar ya, untuk karena udah ketahuan sama orang-orang bahwasanya kalau mantra-mantra gitu adalah syirik, akhirnya dia mentalbis ya, agar tidak diketahui oleh manusia, oleh umat gitu kan. Jadi menggabungkan antara mantra batil dengan Al-Quran. Oke, Terus juga ya, kalau rukyah syar'i ya, anda lanjut ya, bentar oh boleh bagian. boleh nggak apa-apa. Ya. Kalau rukyah syar'i ya, persyaratan itu tidak aneh-aneh. Ya, rukyah syariah itu mengajak orang yang dirukyah bertobat daripada seluruh dosa-dosanya, istighfar, berhijrah di jalan Allah secara totalitas, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ya enggak? Jadi makanya nanti rukyah itu kalau diibaratkan bagaikan laki-laki yang memegang pedang, lalu eh, dia pengen apa namanya, ada objek yang pengen dia tebas gitu. Ya, yang megang pedang ini adalah perukyahnya. Ya, yang megang pedang, orang yang megang pedang, perukyah. Terus apa namanya? Pedangnya ini adalah bacaan-bacaan daripada Al-Qur'an dan doa-doa ma'thur dari Rasulullah SAW, ya enggak? Nah, Ya. objeknya yang akan ditebas ini adalah pasiennya, ya si apa namanya yang akan dirukyah. Ya, ketika misalkan dia tidak berusaha bertobat, ya, menghilangkan seluruh apa berusaha mentobati segala dosa-dosanya, berjanji untuk menjalankan ketaatan, dia beristighfar. Ya, ibarat kata objeknya ini adalah besi. Ibaratnya objeknya ini besi. Walaupun sekuat apapun, orang yang menebas dengan pedang yang setajam apapun, ketika seseorang yang dirukyah ini tidak ya membekali dirinya dengan taubat, ya dengan berjanji meninggalkan segala kemaksiatan secara totalitas, hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka layaknya seseorang yang menebas pedang kepada besi. Tapi ketika seseorang itu dibarengi dengan keimanan tadi, ya, tadi seperti di dalam surat Al-Isra, ya, syifaun wa rahmatun lil mukminin, itu catatan lil mukminin. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mengakui Allah Subhanahu wa taala, yang mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala dosa-dosanya, maka akan sangat bermanfaat ya bacaan seseorang dengan niat yang ikhlas juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iming-imingan dunia dan segala macam. Ya, dengan bacaan Al-Qur'an tersebut maka bisa menjadi penyembuh. Ya. Jadi hijrah secara totalitas, tadi dia harus secara totalitas meninggalkan riba, meninggalkan sumber makan makanan yang haram, jadi meninggalkan segala kemaksiatan ataupun dosa-dosa di masa lalu dan menggantinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ruqyah eh, syirkiyah itu persyaratannya aneh-aneh. Ya, biasanya minta ayam hitam polos lah, ya, ayam putih polos, terus minta kembang 7 rupa, terus minta tikus yang yatim gitu. Gimana coba nyari tikus yatim? Ada itu kejadian. Iya, ya. Dan biasanya itulah, biasanya dimanfaatkan orang-orang yang tidak mengerti ilmunya ketika mereka dalam keadaan sakit, pengen sembuh kan, anaknya sakit pengen sembuh, tidak ada ilmu akhirnya datang ke sembarang tempat yang penting anaknya sembuh. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat yang tidak bermaksud baik. Dia mengaku sebagai ustadz gitu ya, sebagai kiai, tampangnya seperti ustadz, seperti kiai, tapi ternyata aslinya dia dukun gitu. Ya, banyak seperti itu. Ya. Iya. Ya, jadi ada beberapa indikasi ya, seseorang itu meminta tolong kepada jin. Ya, alam ini bukan pasti tapi indikasi. Ya, Indikasi ya. ya ciri-cirinya pertama dia tukang terawang, dia suka menerawang. Ya, dia tidak, jadi dia menganggap dirinya itu mengetahui perkara gaib gitu, seolah-olah dia tahu perkara gaib tanpa menyandarkan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak memperhatikan sebab-sebab atau kondisi keadaan yang ada. Ya, dia suka terawang, misalkan, oh di toko ini, di tokomu ini ada kiriman ya. Ya. Di dalam tubuh ini ada keris dari leluhur nih. Nah, di dalam tubuh kamu ini ada jin sejumlah sekian, wujudnya seperti ini, seperti ini. Gitu. Ya, dia sering menerawang, membicarakan hal yang tidak dilihat orang
yang tidak dilihat orang lain pada umumnya gitu. Seperti itu.